Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me Hamidatul Lail. Oke, di video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat video menggunakan PowerPoint. Ya, di sini aku akan kasih step by step dari cara mulai membuat animasi, kemudian merekam slide-nya dan sampai tahap akhir yaitu menyimpan file dengan format video. So, don't go anywhere dan tonton terus video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung masuk aja ke tutorialnya ya. Nah, sebelum membuat video, pastikan kalian sudah membuat materinya terlebih dahulu di slide PowerPoint ya. Buka dulu aplikasi PowerPoint-nya, kemudian bikin materi gitu ya di setiap slide-nya, baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini aku udah bikin materinya ya, ini untuk contoh aja. Misalnya materinya tentang months of the years ya, nama-nama bulan dalam satu tahun gitu. Tapi ini belum disetting apa-apa, hanya materinya aja. Oke, kita setting bareng-bareng ya. Untuk ini judul aku mau setting pakai animasi ya. Kalau masih ada yang nggak tahu animasi itu kayak gimana ya, maksudnya kayak tulisan nantinya di video tuh jadi gerak-gerak sendiri gitu, bisa ke atas, ke bawah, ke samping kiri, samping kanan, itu bisa ya caranya. Nah, di kotak ini kalian klik tepat pada garisnya sampai cursor ini yang gerak-gerak ini dia hilang seperti ini. Nah, kemudian kalian klik animations di toolbars ya. Nah, ini ada beberapa pilihan, banyak malah ya. Tinggal dipilih aja mau pakai animasi yang seperti apa maunya gitu. Sekedar contoh misalnya pakai yang ini, fly in. Kemudian yang ini juga sama, mau disetting animasinya. Oke, ini aja deh. Kalau kalian terserah ya mau pakai animasinya yang mana, terserah, tinggal pilih ya. Ini untuk contoh aja gitu. Nah, setelah disetting animasinya, dia ada tandanya seperti ini, angka 1, angka 2, artinya ini animasi pertama, ini animasi kedua gitu ya, settingan pertama, settingan kedua. Begitupun munculnya ketika ini animasinya nomor 1, maka dia pada saat slideshow-nya, nanti pada saat videonya, ini yang pertama keluar karena dia di animasinya urutan pertama gitu ya. Abis ini kita ke langsung ke slideshow aja kali ya. Langsung ke slideshow, klik slideshow. Sebentar ya, ini agak lama. Nah, keluar ini beberapa pilihan ya. Di sini setelah klik slideshow, kita klik record slideshow, klik tanda panahnya. Nah, ini ada dua pilihan ya, ada record from current slide, ini untuk merekam halaman tertentu saja. Misalnya yang mau dimasukkan rekamannya, misalnya suaranya ada di slide ketiga, ya udah pilihnya slide ketiga aja gitu ya. Kemudian yang kedua ada record from beginning. Ini artinya dia akan merecord atau merekam dari awal slide sampai akhir gitu, continue gitu, terus-terusan. Misalnya dari slide 1, slide 2, terus terakhirnya
slide kelima, nah dia baru akan berhenti ya. Kalau yang atas ini yang current slide, ketika kita pilihnya di slide ketiga ya udah, awalnya mulai di slide ketiga berarti berhentinya pun di slide ketiga rekamannya gitu ya. Tapi aku lebih rekomendasiin sih yang ini ya, record from current slide. Kenapa? Karena kalau misalnya memilih yang record from beginning ini, karena ini mulainya dari awal, slide awal sampai akhir, itu kemungkinan kita pada saat ngisi narasi gitu ya, mengisi suaranya, kadang kita suka capek gitu di tengah jalan, akhirnya ke-cut gitu, tag vokalnya ke-cut, dan akhirnya gagal semua, harus diulang semua dari slide pertama. Jadi lebih recommended yang ini, current slide, one by one gitu, satu persatu aja merecordnya per slide gitu ya. Nah, aku akan coba yang ini ya, record from current slide, karena ini juga untuk contoh aja, aku cuma bikin satu slide gitu. Kalau misalnya slide-nya ada banyak, di sini pasti ada banyak juga gitu, nggak cuma satu. Oke, kita mulai klik yang record from current slide. Nah, keluar box ini, kotak ini ya. Di sini ada keterangan, select what you want to record before you begin recording ya. Pilih apa yang kamu ingin rekam sebelum kamu memulai merekam gitu. Di sini yang pertama ada slide and animation timings, artinya dia hanya merekam slide-nya aja, halamannya aja, dan animasinya aja gitu. Nah, yang kedua ini ada narration, ink, and laser pointer. Ini artinya bisa memasukkan suara gitu ya, voice kita, suara kita. Laser pointernya juga kayak gini nih. Laser pointer tuh panah ini yang gerak-gerak, yang biasa kita gerakan pakai mouse juga gitu ya. Nah, itu namanya laser pointer. Jadi nanti ini akan ikut terekam gitu. Nah, berhubung di tutorial ini kita akan masukin suara juga gitu ya, suaranya akan diikut sertakan juga, maka kita checklist dua-duanya. Baru kita klik start recording. Oke, mulai ya. Kita klik. Nah, maka pada saat rekaman mulai, ini sudah ada tanda ininya nih ya, di pojok kiri atas. Kalau ada ini artinya rekamannya sudah berjalan. Nah, terus gimana dong kalau udah kayak gini? Langsung aja ngomong sambil kita menekan tombol enter atau tanda panah ke bawah untuk memunculkan materi yang sudah kita bikin di slide. Ini aku tekan enter ya. Nah, keluar ya materi yang kita buat di slide pada saat awal itu. Di sini ada months of the years. Kemudian jelasin narasinya seperti apa gitu, terserah kalian ya, kalian mau narasinya seperti apa, materinya seperti apa, penjelasannya seperti apa, itu kembali lagi ke materi yang akan kalian buat. Kemudian kalau sudah selesai, kita enter lagi ya, muncul lagi materinya gitu, dan seterusnya sampai materinya habis gitu ya. Terus gimana kalau misalnya udah selesai gitu nge-record suara, terus slide-nya juga udah selesai, materinya juga udah sampai habis gitu, ya udah kalian tinggal langsung klik, klik tanda silang ini, close ya, kita klik ya. Nah, dia akan kembali ke layar awal dari PowerPoint-nya sendiri. Tapi di pojok kanan bawah ini ada icon kayak stiker gitu ya. Nah, ada icon stiker seperti ini, artinya record kita ya, record slideshow yang tadi ini udah masuk ya, sudah terang. Ini ada
ada icon seperti ini artinya sudah terekam gitu. Lalu bagaimana cara menyimpannya? Oke, next yuk kita masuk ke tahap terakhir, yaitu cara menyimpannya ya. Cara menyimpannya sebagai video. Kita pertama klik file, kemudian di sini ada beberapa macam option, kita pilih export. Klik create a video. Nah, di sini ada dua kotak. Kotak yang pertama ini pilihan kualitas video kita. Kita mau pakai yang mana gitu ya. Nah, misalnya mau yang Ultra HD, Full HD, HD atau standar. Terserah kalian pakai yang mana. Kalau aku sih pakai standar biasanya karena ini juga udah bagus gitu hasilnya dan enggak terlalu makan banyak memori gitu ya. Size-nya tuh rendah gitu. Tapi terserah kalian, kalau misalnya mau lebih bagus kualitasnya ya tinggal pilih HD atau Full HD gitu ya. Aku pilih standar aja. Nah, di sini ada pilihan don't use record timing and narration. Kemudian ada use record timings and narration. Kalian pilih use record timings and narration karena kalau misalnya kalian pilih don't use record timings and narration artinya rekaman timing dan narasinya suara kalian itu nggak akan masuk. Tapi kalau pilih yang kedua use record timings and narration itu udah termasuk sama suaranya gitu. Jadi pilih ini, kemudian klik create video. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, kalian tinggal pilih kira-kira foldernya atau filenya akan disimpan di folder mana. Misalnya di data D ya, di data D. Nah, file name-nya misalnya mau diganti aja ini aja deh udah, atau mau diganti jadi tutorial PP ya, tutorial PowerPoint misalnya. Nah, save as type-nya itu harus MP4 video ya. Kemudian klik save. Kita cek lagi sudah tersimpan atau belum. Klik ini ya, klik yang gambar buku gini ya. Lama deh. Nah, keluar nih karena di data D tadi menyimpannya dengan nama tutorial PP nih teman-teman udah ada ya, nanti kalian tinggal klik lihat hasilnya seperti apa. Nah, artinya video kalian sudah terbuat gitu ya, sudah jadi video ini PowerPoint-nya ya. Selesai deh sampai sana gitu tutorialnya. Oke teman-teman, tutorialnya sudah selesai ya, sudah dijelaskan tadi dari step awal sampai akhir. Dari cara membuat animasi sampai cara menyimpannya juga sudah dijelaskan. Semoga bisa manfaat gitu ya, bermanfaat, bisa dimengerti, dipahami dan jelas gitu tutorialnya. Tapi kalau masih belum jelas atau masih ada yang mau ditanyakan, boleh komen di kolom komentar di bawah. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.